kemarin kita kalau tidak salah udah diskusi bagaimana mengembangkan masalah penelitian ya. Pertemuan hari ini saya akan share pemahaman Bapak Ibu terkait objeknya. Kan kemarin kita sudah bagaimana lah Bapak Ibu diharapkan memahami bagaimana mengembangkan latar belakang penelitian ya. Latar belakang penelitian pada dasarnya itu adalah isinya terkait dengan variabel penelitian. Oleh karena itu hari ini saya akan membahas terkait dengan konsep konstruk dan variabel penelitian ya. Konsep konstruk dan variabel penelitian. Nah, kemarin sedikit banyak ya sudah disinggung lah istilah-istilah variabel ya, istilah variabel dependent, independent ya. Sekarang mungkin saya akan lebih mengeksplorasi pemahaman ya terkait dengan variabel penelitian. Mulai dari pertama mungkin kita akan memahami konsep ya. Nah, prinsipnya sih semua yang kita pelajari di dunia ini mungkin menggunakan istilah-istilah itu kita sebut dengan konsep gitu ya. Istilah-istilah itu kita sebut dengan konsep. Nah, dan salah satu kehebatan manusia itu prinsipnya adalah memiliki kemampuan untuk memahami istilah-istilah. Bahkan kalau didasarkan pada keyakinan agama saya gitu ya, bahwa manusia itu sebelum diciptakan udah di-create memiliki kemampuan yang berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Nah, karena manusia itu diajarkan ya istilah-istilah ya, diajarkan istilah-istilah. Oleh karena itu hampir semua yang kita simpan di memori kita adalah istilah-istilah ya. Hanya manusia lah yang memiliki kemampuan lebih lah kan gitu ya, dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain kan gitu ya. Nah, kita menggunakan banyak istilah. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 30 ketika ada tanya jawab antara malaikat bertanya kepada Allah lah, kepada Tuhan, kenapa engkau mau ciptakan manusia kan gitu. Kemudian manusia dalam hal itu Nabi Adam kan gitu ya. Kenapa manusia harus kenapa malaikat dan jin ya harus bersujud menghormati Nabi Adam. Nah, kurang lebih dijelaskan bahwa manusia itu diajarkan kan itu, diajarkan sesuatu ya. Nah, diajar sesuatu yang belum diajarkan kepada makhluk yang lain ya, yaitu terkait dengan tadi istilah-istilah tadi. Nah, jadi emang kemampuan kita itu
luar biasa kan gitu ya. Bapak Ibu punya memori yang luar biasa, isinya tentang berbagai istilah ya. Mungkin Bapak Ibu punya dalam memori kita punya banyak vocabulary kan gitu ya. Nah, vocabulary itu kita sebutkan sebuah konsep. Vocabulary itu sebuah konsep. Nah, Bapak Ibu, dan itu yang sebenarnya kita pelajari ya di dunia ini, diwakili oleh istilah-istilah tadi. Nah, kita mulai aja lah ya. Nah, apa itu konsep? Nah, konsep itu adalah istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Nah, jadi pakai istilah. Istilah itu bisa satu kata, bisa dua kata. Jadi istilah itu mewakili gitu ya, mewakili ya fenomena-fenomena atau untuk menggambarkan fenomena-fenomena. Nah, sebagai contoh umpamanya kalau Bapak Ibu saya jelaskan tentang hewan yang bertubuh besar, berhidung panjang, kemudian bertelinga lebar. Nah, pasti Bapak Ibu akan menyebutkan hewan itu kita sebut dengan gajah, kan gitu ya. Nah, gajah itu kita sebut sebagai istilah atau sebagai konsep. Nah, hanya diwakili dengan satu istilah itu ya, kita sudah bisa memahami ya kan gitu. Umpamanya kalau saya bilang gajah, pasti Bapak Ibu akan memahaminya sebagai sebuah hewan ya yang memiliki tubuh besar, bertelinga lebar, berhidung panjang. Nah, itu kita sebut dengan istilah. Kata gajah itu merupakan ekspresi ya, ekspresi suatu abstraksi ya, ekspresi suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi ya dari pengamatan terhadap fenomena. Jadi kurang lebih mungkin saya tidak tahu kata gajah dari mana. Dalam bahasa Inggris disebut elephant. Nah, itu dari mana, yang pasti itu kita sudah mendapat pengetahuan dari orang-orang sebelumnya. Ketika ada hewan seperti itu kita sebut dengan gajah. Nah, jadi konsep itu adalah ekspresi suatu abstraksi. Ya, jadi abstrak kata kan hanya satu kata ya. Hanya satu kata. Yaitu tentu terbentuk dari fenomena-fenomena generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Ya, mungkin contoh yang lain, kalau Bapak Ibu ke hutan kemudian ada lewat binatang kakinya banyak. Nah, kemudian seringkali kita mungkin melihat hal yang sama, kemudian binatang itu kita sebut dengan kaki seribu atau dengan kata lain lah kan gitu ya. Nah, kata kaki seribu itu adalah sebuah konsep ya, ekspresi ya. Contoh lain mungkin Bapak Ibu memegang mouse kan gitu ya. Mouse ini alat untuk mau handle kursor kan gitu ya. Ya, itu juga sebuah konsep kan gitu ya. Nah, jadi pemberian nama, pemberian istilah ya supaya mudah dijelaskannya. Hanya dengan satu kata kita mudah menjelaskannya. Nah, atau mungkin konsep itu bisa terkait dengan benda, terkait dengan peristiwa, ya, terkait dengan sifat, ya, suatu objek atau sifat sekelompok objek kan, ya. Atau ya fenomena-fenomena tertentu ya kan gitu, yang kemudian kita berikan nama. Nah, umpamanya peristiwa apa itu ya dalam ilmu
sejajarnya antara matahari, bulan dan bumi kan gitu ya. Kita kasih istilah gerhana. Nah, dengan kata gerhana saja Bapak Ibu sudah bisa memahami kan gitu ya, bahwa ada peristiwa kan gitu, peristiwa alam di mana matahari, bulan dan bumi dalam orbit yang sejajar lah kan gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, itu kita sebut dengan konsep. Ya, jadi bisa benda, bisa sifat sekelompok objek, atau bisa fenomena yang lain yang menjadi pusat perhatian. Nah, melalui konsep ini peneliti diharapkan dapat menyederhanakan. Jadi kita menyederhanakan ya pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. Gitu. Ya, jadi melalui konsep ini diharapkan peneliti dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. Nah, ini kalau di sini umpamanya contoh ya prestasi akademik kan gitu ya, merupakan abstraksi dari kemampuan belajar mahasiswa. Nah, jadi hanya dengan dua kata untuk menjelaskan ya, terkait dengan kemampuan belajar. Bahkan bisa lebih sederhana lagi, umpamanya hanya dengan 3 huruf. Ya, indeks prestasi kumulatif IPK ya disingkat. Kalau ditanya tentang kemampuan belajar mahasiswa hanya dengan menjelaskan berapa IPK-nya kan gitu ya. Nah, itu untuk mewakili kemampuan mahasiswa ya di dalam proses pembelajaran kan gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan konsep ya. Ya, jadi konsep itu abstraksi ya, satu istilah untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang nak diteliti. Bobot kan gitu ya adalah konsep dari satu benda yang mempunyai karakteristik berat ringan. Hanya dengan satu kata bobot itu untuk menggambarkan sebuah benda kan gitu yang ada ukurannya ya, berat ringannya bisa diukur. Nah, hanya dengan kata bobot kita sudah mengerti. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memahami dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kan gitu, semua ada pengertiannya. Nah, pengertian itu kita sebut dengan definisi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memahami secara uraiannya ya, uraiannya kita sebut dengan definisi. Tapi kalau Bapak Ibu umpamanya menarik dari uraian itu menjadi sebuah istilah yang untuk mewakili uraian tersebut, kita sebut dengan konsep. Nah, jadi konsep itu sekali lagi adalah istilah khusus ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian kemudian menemukan sesuatu, Bapak Ibu bisa memberikan pengistilahan. Ya, umpamanya internet itu juga sebuah istilah, laptop juga sebuah istilah. Dan meja itu ada sebuah istilah, kursi sebuah istilah, dan semuanya bisa kita definisikan. Ya, karena kita sudah punya kemampuan untuk mendefinisikan itu kan gitu ya. Nah, ini penting sekali ya sebagai Bapak Ibu sebagai intelektual, sebagai ilmuwan ya, untuk nantinya kalau ada novelty atau temuan sesuatu yang kemudian Bapak Ibu bisa berikan penamaan kan gitu ya, itu untuk menggambarkan fenomena tersebut kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa memberikan istilah-istilah. Apapun yang Bapak Ibu temukan kan gitu ya, kemudian diberikan penamaan, itu bisa memberikan istilah khusus ya, istilah khusus, dan mungkin bisa dijelaskan dengan definisi ya. Nah, itu. Nah, kalau di dalam istilah atau penelitian, konsep itu bisa dibagi menjadi 2 ya, bisa mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda ya.
ya semakin dekat dengan realitas semakin mudah diukur. Nah, jadi ada dua jenis ya. Nah, jadi ada yang tingkat generalisasinya mudah kan gitu ya, yaitu yang semakin dekat dengan realitas. Jadi konsep-konsep yang jelas hubungannya dengan fakta dan realitas yang diwakili itu biasanya konsep-konsep ilmu alam, ya, konsep ilmu alam yang konkret, meskipun tanpa definisi konsep ini bisa dipahami. Ya, jadi kenapa? Karena ini menggambarkan fenomena alam yang konkret. Sebagai contoh, umpamanya panas, ya, panas. Ini saya ambil contoh yang mudah-mudah aja ya Bapak Ibu. Panas nggak usah pakai definisi ya. Tanpa definisi tetap bisa dimengerti karena bisa dirasakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjelaskan panas tidak perlu dengan pengertian kan gitu ya. Tinggal ambil aja korek api, dirasakan pada tangan tubuh kan gitu ya seseorang, dan ini mudah diukur karena ada alat ukurnya. Ya mungkin Bapak Ibu yang dari dokter tahu persis kan gitu, ada termometer untuk setiap saat digunakan kan gitu untuk memeriksa ketika suhu tubuh pasiennya itu nggak standar kan gitu ya. Kalau untuk menentukan apakah ini bermasalah atau tidak. Nah, panas walaupun tanpa definisi tetap bisa dimengerti, ya, karena mudah dirasakan. Jadi alat yang kita gunakan ya umpamanya panca indera. Nah, meja juga sebagai contoh lain, meja itu benda ya. Arti konsep ini dapat dengan mudah diilustrasikan dengan menunjuk pada meja tersebut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menjelaskan meja nggak usah pakai definisi, ya tinggal tunjuk aja itu meja itu seperti itu kan. Tetapi kita juga bisa mendefinisikan meja itu umpamanya diartikan sebagai benda yang memiliki permukaan datar, biasanya memiliki kaki. Ya kalau yang konvensional mungkin kakinya 4 kan gitu ya. Ya memiliki kaki, bisa digunakan untuk berbagai macam. Nah, itu bisa dilihat dari fungsinya. Kalau umpamanya ada di ruang tamu ya biasanya disebut meja tamu. Kalau dipakai makan biasanya meja makan. Kalau pakai belajar ya meja belajar sesuai dengan fungsinya. Ya, nah, jadi meja itu adalah konsep yang mudah diilustrasikan dengan menunjuk pada meja tersebut. Ya, kata meja ini digunakan sebagai abstraksi dari semua karakteristik meja yang dapat diamati secara langsung serta mudah diukur. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang permukaan datar, ya, kemudian ada kakinya, ya kita bisa katakan bahwa itu meja kan gitu ya umpamanya. Ya kalau mungkin Bapak Ibu tahulah ukurannya kan gitu, tahu tempatnya atau ukurannya. Ya. Kalau ada juga yang seperti meja umpamanya kalau zaman dulu pakai bambu ya biasanya disebut bale kan gitu ya. Kalau orang Sunda kan gitu ya. Nah, itu tergantung kita mendefinisikannya kan gitu ya. Tapi biasanya kita memahami karakteristik dari konsep-konsep tersebut ya. Nah, kalau belajar manajemen tentu belajar konsep-konsep ilmu sosial. Nah Bapak Ibu, kalau konsep ilmu sosial itu konsep-konsep yang abstrak ya, atau lebih kabur hubungannya dengan fakta atau realitas. Nah konsep-konsep ilmu sosial itu lebih abstrak, perlu didefinisikan dengan jelas agar bisa dipahami oleh semua orang dengan pengertian yang sama. Nah, jadi perlu didefinisikan dengan jelas agar bisa dipahami oleh semua orang dengan pengertian yang sama. Nah, sebagai contoh kinerja. Nah, kinerja itu nggak seperti meja, nggak seperti panas, kan gitu ya. Kinerja karyawan, kinerja dokter, kinerja perawat, kan gitu. Ini nggak bisa ditunjuk, ya, nggak bisa ditunjuk, nggak bisa dirasakan, ya. Tetapi ini perlu definisi untuk bisa dimengerti oleh semua orang kan gitu ya.
Ya, semua orang harus memiliki pengertian yang sama terkait dengan kinerja. Nah, oleh karena itu ini butuh definisi. Nah, tadi yang tadi itu nggak butuh definisi. Meskipun kita bisa mendefinisikannya, tapi yang ini nggak perlu definisi. Ya, nggak perlu definisi. Jadi apa yang tadi ya, yang hubungannya dekat dengan fakta dan realitas. Sedangkan yang abstrak, yang seperti ilmu-ilmu sosial ini butuh, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi kinerja. Contoh lain perilaku, apa sih perilaku memilih, ya, behavior, buying behavior, apa itu buying behavior? Perilaku memilih, attitude, sikap, satisfaction, kepuasan, loyalitas, etnis, dan sebagainya. Nah, konsep-konsep ini konsep yang abstrak, ya. Nah, jadi konsep seperti ini merupakan inferensi, yaitu abstraksi, tingkat abstraksinya yang tinggi, ya, dari kejadian-kejadian yang konkret, sehingga tidak mudah menghubungkannya dengan jelas, ya, tidak mudah menghubungkannya dengan kejadian, ya, objek atau individu tertentu. Jadi nggak mudah, ya, kurang jelas lah kan gitu, kalau tanpa definisi. Nah, oleh karena itu kemampuan dari si peneliti menjadikan konsep-konsep ini tentu sangat penting supaya bisa dipahami, ya, oleh semua orang, ya, semua orang yang tentu terlibat dalam penelitian. Nah, konsep-konsep ini biasanya disebut dengan konstruk, ya. Nah, disebut dengan konstruk. Konstruk itu berarti terkait dengan yang membangun, kan gitu, ya, yang membangun itu konstruk, ya. Konstruk itu dibangun, ya. Mungkin saya kasih ilustrasi yang lain, ya, ada. Ini, ya. Jadi ini terkait dengan ini. Ada konstruk, ya, ada konstruk, ya, umpamanya. Ada konstruk, ada dimensi, ada indikator. Nah, jadi Bapak Ibu, ini apa itu namanya, konsep sama konstruk sama lah kan gitu, ya. Di breakdown itu menjadi kepada sesuatu yang bisa diukur nanti, ya, kepada sesuatu yang bisa diukur. Kemudian lebih di breakdown lagi ke bawah, itu kita sebut dengan indikator, ya. Nah, itu kita sebut dengan indikator. Nah, ini urutannya lah kan gitu, ya. Jadi kalau konsep itu sesuatu yang yang tidak bisa secara langsung, kan gitu, ya, tidak bisa secara langsung diukur, itu kita sebutkan konsep. Ya, sama dimensi juga mungkin sesuatu yang masih abstrak. Nah, kalau indikator udah sesuatu yang udah bisa terukur, ya, menciptakan indikator terukur ini untuk setiap dimensi. Contohnya tingkat kepuasan terhadap gaji yang ini udah kita sebut dengan indikator, ya sebagai indikator. Ya, ini mungkin contoh ininya. Saya balik lagi tapi, ya, supaya kita teruskan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, supaya konsep-konsep tadi bisa diukur, nah ini harus dioperasionalisasikan, ya. Jadi agar konsep-konsep tadi, ya, konstruk itu dapat diteliti secara empirik, mereka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, ya, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Nah, jadi kalau dalam penelitian makanya nggak ada istilah konsep, nggak ada istilah konstruk, kan gitu, ya. Cuman dalam penelitian advance, statistik advance yang sering menjelaskan tentang konsep, atau mungkin di filsafat ilmu mungkin, ya, terkait dengan metodologi, ya, mungkin banyak, kan gitu. Tapi
di dalam penelitian implementasinya lebih banyak orang mengenal variabel. Kenapa variabel? Karena variabel itulah yang akan diteliti, kan gitu ya. Jadi agar konsep itu dapat diteliti secara empirik, mereka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang memiliki variasi nilai. Variabel itu adalah sesuatu yang memiliki variasi nilai, ya. Jadi variabel itu bisa didefinisikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi kalau ada variasinya berarti si konsep itu sudah bisa diukur. Nah, variabel juga adalah objek penelitian, ya. Oleh karena itu mungkin definisinya kita bisa jelaskan variabel itu adalah konsep yang mempunyai variasi nilai yang menjadi objek penelitian atau objek pengamatan. Nah, sebagai contoh umpamanya badan. Nah, badan itu konsep, gitu ya. Badan itu konsep. Kenapa konsep? Karena nggak punya variasi nilai. Yang memiliki variasi nilainya itu umpamanya tinggi badan. Nah, tinggi badan pasti kalau saya tanya Bapak Ibu, tinggi badannya bervariasi, kan gitu ya. Ya, tinggi badannya bervariasi. Nah, itu jadi atau berat badan, pasti berat badannya bervariasi. Ya, jadi badan itu bukan badan itu sebuah konsep, tetapi tinggi badan, berat badan itu variabel, kan gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa memahami, kan gitu ya. Jadi hampir semua ketika Bapak Ibu susah menjelaskan, ya itu kita sebut dengan konsep, konstruk atau ya yang sifatnya abstrak, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bisa membagi dua jenis variabel itu, ya. Ada variabel yang laten. Nah, laten itu apa artinya? Laten itu variabel yang unobserved, atau variabel tadi merujuk pada konstruk, ya. Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung itu unobserved, gitu. Unobserved, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, itu kita sebut dengan konstruk, kan gitu ya, konstruk. Nah, jadi apa itu ya? Tadi segala sesuatu ketika Bapak Ibu sulit untuk mengukurnya secara langsung, ya seperti tadi loyalitas pelanggan, ya, loyalitas pasien. Nah, itu susah itu mengukurnya, ya. Mengukurnya bagaimana ya loyalitas pasien? Ya, loyalitas pasien nggak bisa diukur secara langsung, ya. Nah, tetapi dia harus di breakdown ke sesuatu yang bisa diukur secara langsung. Nah, itu kita sebut dengan variabel manifest atau indikator, kan gitu ya. Nah, atau indikator. Jadi indikator itu variabel yang dapat diukur secara langsung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengukur umpamanya tadi, ya, tinggi badan itu udah pasti, itu udah manifest. Karena tinggi badan kan mengukurnya gampang, berat badan mengukurnya mudah. Sedangkan badan mengukurnya nggak mudah, kan gitu. Jadi kalau mengukur badan, ya ada dua indikatornya, yaitu tinggi badan sama berat badan. Nah, seringkali Bapak Ibu umpamanya mengukur berat ideal, kan? Saya nggak lupa rumusnya, ya. Tinggi badan sama berat badan lah, kan gitu ya. Nah itu, ya. Jadi variabel itu kita bisa bagi dua, ada yang laten atau unobserved variable, ada observed variable atau manifest variable atau latent variable untuk unobserved, kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah, untuk mengoperasionalisasikan gambarannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu umpamanya ketemu sama konsep, berarti ini ada laten. Ini biasanya konsep gitu. Konsep atau konstruk, kan gitu ya. Nah, konsep atau konstruk. Nah, ini digambarkan bulat, ya, gambarkan bulat, menggambarkan ini susah diukur gitu ya, nggak bisa diukur secara langsung, makanya digambarnya bulat, kan gitu ya. Ya, itu orang-orang pinter lah menggambarkannya, para ilmuwan. Nah, kalau yang ini, kalau sudah di breakdown ternyata masih belum bisa diukur, kita sebut dengan dimensi. Nah, ini dimensi.
Ya, ini kalau umpamanya masih belum bisa diukur ya. Ini kalau belum bisa diukur kita sebut dengan dimensi. Ini dimensi ya. Nah, kalau ini ini dimensi, ini konstruk konsep gitu ya. Nah, gitu ya. Dan ini yang bisa diukur pakai tanda kotak, itu kita sebut dengan indikator. Berarti indikator itu manifest. Kalau pakai kotak kan gampang, panjang kali lebar ya, atau tinggi kali panjang kali lebar kan gitu ya. Nah, gampang mengukurnya kan gitu. Sedangkan ini konvensi ya, dalam pemodelan matematik gitu ya. Matematik seringkali yang untuk menggambarkan ya diagram yang susah diukur biasanya menggunakan lingkaran ya, lingkaran. Nah, ini kita ini indikator, ini dimensi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, oh ini masih belum jelas, ini konsep mau diukur, ukurannya belum jelas, itu kita sebut dengan dimensi. Sebagai contoh, Bapak Ibu kan di dalam di rumah sakit seringkali yang diukurnya pelayanan. Nah, pelayanan itu ada di dalam konsep service quality. Nah, service quality itu sebagai konstruk, kualitas pelayanan itu sebagai konstruk ya, sebagai konsep konstruk. Nah, apa itu service quality? Kan nggak bisa mengukur dirinya sendiri. Dia harus diukur oleh dimensi-dimensinya. Sebagai contoh, dimensinya yang terkenal itu tera umpamanya. Tangible, apa itu tangible? Kan gitu ya. Nah, masih abstrak kan? Nah, dia harus dijelaskan dengan indikator. Kemudian ada tangible, ada empati ya. Empati itu apa sih? Masih belum jelas juga. Nah, itu dimensi. Ada empati, ada responsiveness. Apa itu responsiveness? Belum jelas juga. Berarti dia belum bisa mengukur dirinya sendiri. Ya, harus diukur oleh indikatornya. Nah, kemudian ada reliability. Apa itu reliability? Gitu. Itu juga sama, belum bisa diukur dengan sendiri. Nah, kemudian ada satu lagi, tera. A-nya assurance. Apa itu assurance? Nah, juga belum bisa. Nah, kalau belum bisa, ya, mengukur dirinya sendiri, ya kita sebut dengan dimensi. Nah, kalau umpamanya sudah bisa mengukur, diukur dengan jelas, nah itu indikator. Sebagai contoh, umpamanya di dalam konsep yang tadi tera tadi, tera, tera yang gini ya. Nah, tera itu berarti tangible, empati, reliability, responsiveness, assurance kan gitu. Sebagai contoh, apa itu reliability? Apa sih reliability? Reliability itu kehandalan. Yang disebut layanan yang handal itu yang seperti apa? Sebagai contoh, umpamanya dokter atau perawat yang handal itu yang seperti apa sih? Kan gitu. Dokter yang handal itu yang seperti apa sih? Nah, biasanya kehandalan itu diukur dari kecepatan dan ketepatan. Gitu. Kalau Bapak Ibu memberikan layanannya dengan cepat, itu bisa dikategorikan handal. Tapi belum cukup. Karena mengukur kehandalan itu tidak hanya dengan kecepatan. Ya, tetap tepat. Ya, kalau cepat kalah, ya, nah, itu nggak bisa. Ya, nah, jadi biasanya indikator itu dari satu dimensi mungkin diwakili oleh beberapa indikator, ya, diwakili indikator sampai betul-betul konsep itu bisa mengukur apa yang ingin kita ukur kan gitu ya, bisa mengukur apa yang ingin kita ukur, karena konsep itu harus valid. Kalau orang Sunda mah valid gitu ya, valid ya, valid sah ya, mengukur apa yang ingin kita ukur gitu, mengukur apa yang ingin kita ukur.
Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, jadi umpamanya yang lain ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mencari indikator-indikator yang mungkin gitu ya. Indikator-indikator yang mungkin. Ya, indikator-indikator yang mungkin yang bagaimana cara mempelajarinya? Kan tentu Bapak Ibu harus mempelajari teori kan gitu ya. Nah, dari semua kan harus mempelajari teorinya. Ya, jadi karena ada teorinya. Teori itu juga mungkin hasil dari pembelajaran ya secara praktis kan gitu ya. Nah, karena kan teori itu diambil dari praktis. Nah, kemudian dikembangkan sampai diperoleh ukuran-ukuran yang paling tepat ya. Ukuran-ukuran yang paling tepat di dalam mengukur konsep-konsep tadi ya, konsep atau mengukur variabel-variabel tadi. Nah, itu Bapak Ibu bisa mempelajarinya ya, bisa mempelajarinya dari teori-teori. Umpamanya ada juga konsep-konsep layanan umpamanya di dalam ada itu namanya internasional medicine organization gitu ya, IMO atau apa ya saya kira. Ya, itu juga ada bagaimana mengukur kualitas layanan di rumah sakit kan gitu ya. Nah, tentu penggunaan itu bisa kita gunakan berdasarkan pendekatan teoritik ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu sebagai sebagai praktisi melihat atau menggunakan indikator itu menurut pandangan Bapak Ibu masih kurang ya, kan gitu ya. Ya Bapak Ibu bisa mengkritisi kan gitu ukuran-ukuran yang disampaikan meskipun internasional kan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai peneliti kan gitu ya, kan mengeksplorasi konsep-konsep ya, mengeksplorasi teori-teori kan gitu terkait dengan pelayanan. Apalagi Bapak Ibu di samping sebagai peneliti, Bapak Ibu sebagai praktisi kan gitu ya. Nah, konsep-konsepnya itu kan kalau kita pelajari masuk dari sini menjadi lebih komprehensif. Jadi pengetahuan itu menjadi berkembang, ya kan? Nah, seperti yang saya contohkan, umpamanya kalau konsep broadband lah kan gitu ya, broadband ya dari 2G, 3G, 4G, 5G kan itu berkembang terus Bapak Ibu. Itu konsep itu menjadi lebih sempurna kan gitu. Nah, begitu juga di dalam pengukuran. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang kurang nih kan gitu di dalam mengukur layanan, kualitas layanan di rumah sakit, kenapa tidak ya Bapak Ibu memasukkan dimensi-dimensi yang lain gitu ya, untuk dieksplorasi atau elaborasi kan gitu ya, dielaborasi. Kalau dalam penelitian itu sangat memungkinkan. Nah, cuman tentu Bapak Ibu juga harus memperhatikan ada ya mungkin dosen-dosen yang berbeda mazhab kan gitu ya, berbeda mazhab kalau harus mengikuti ini kan gitu. Kalau saya tidak, jadi kalau Bapak Ibu mau mengelaborasi menyempurnakan sebuah konsep ya, konsep pengukuran service quality, kenapa tidak kan gitu. Kenapa tidak? Nah, kalau saya sih mazhabnya seperti itu. Bahwa di dunia ini tidak ada yang dicari sampai sesuatu yang mutlak sempurna kan gitu ya. Meskipun manusia mah relatif kan gitu ya. Nah, tetapi harus dicari sesempurna mungkin sebuah pengukuran itu sampai diperoleh hasil yang betul-betul kan. Orang melakukan penelitian tuh harapannya mencapai sesuatu yang sempurna kan gitu ya. Seperti sekarang kan Bapak Ibu internet Bapak Ibu beli HP kan gitu ya. Beli HP kalau kameranya pengen yang perfect kan gitu ya. Ya kan, pengen kelihatan wajahnya nggak buram kan gitu, sempurna kan gitu ya, betul-betul ya real kan gitu ya, sesuai dengan fakta kan gitu, bahkan melebihi
dari ekspektasi kita kan gitu ya. Tidak blur tetapi bagus akan gitu, cerah ya. Ya mungkin sekarang Bapak Ibu bisa lihat lah, teknologi itu begitu luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin nanti ke depan gitu ya, ini memprediksi saya, ke depan Bapak Ibunya bisa keluar dari monitor saya kan gitu ya, gitu. Bukan hanya wajahnya kan gitu ya, mungkin orang-orangnya bisa keluar ya dengan avatar kan gitu, seperti hologram ya. Dan itu sudah terjadi. Kalau Bapak Ibu mungkin ke apa itu Disneyland kan gitu, yang empat dimensi gitu ya, 4 dimensi. Karena saya pernah juga kan gitu ngeliat kan gitu ya, masuk ke Disneyland itu ada ya, ngelihat apa itu bioskop lah, semacam bioskop tapi 4 dimensi. Gambarnya tuh keluar ya, gambarnya keluar kan gitu. Tidak lagi seperti 3 dimensi tetapi ya 4 dimensi lah kan gitu. Nah ini kan begitu sempurnanya. Begitu juga ya konsep-konsep ya, begitu juga konsep-konsep penelitian ya, umpamanya terkait dengan ini ya, dengan kalau teknologi kan mudah mungkin ya, realitas hasil dari penelitiannya bisa kita rasakan. Tapi dalam ilmu sosial kan hasilnya itu adalah perubahan perilaku kan gitu ya, perubahan perilaku. Konsep-konsep yang abstrak seperti ini kan kaitannya dengan perubahan perilaku. Nah kurang lebih Bapak Ibu itu ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu memahami konsep, kemudian tadi dimensi ya, kemudian indikator. Nah ini kita sebut dengan breakdown seperti ini, kita sebut dengan operasionalisasi. Operasionalisasi variabel itu membreakdown dari konsep yang susah diukur menjadi sesuatu yang mudah diukur. Nah untuk lebih menyempurnakan, sebentar, ini harus kita lakukan operasionalisasi variabel, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan jenis-jenis variabel kan kita. Nah jenis variabel mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Variabel saya pikir banyak istilah ya, ada variabel independent, dependent, intervening, moderating, ada variabel control. Tapi saya pikir 4 variabel ini bisa mewakili untuk istilah-istilah yang banyak ya. Prinsipnya mah sama lah kan gitu ya, prinsipnya sama. Nah yang pertama tentu di dalam penelitian yang asosiatif ya, penelitian hubungan, baik hubungan korelasi maupun kausalitas, minimal penelitian itu ada 2 variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Ya, keterkaitan mau penelitiannya kuantitatif, kualitatif, pemahaman ini pada prinsipnya sama kalau menurut saya. Ya meskipun ada beberapa orang menjelaskan di dalam penelitian kualitatif nggak ada variabel, tetapi ketika Bapak Ibu menjelaskan judul penelitian itu kelihatan mana independen, mana dependennya. Sebagai contoh kan gitu ya, ada strategi peningkatan kualitas layanan dalam meningkatkan umpamanya keunggulan bersaing. Kan di situ udah ada 2 variabel kan ya. Nah, meskipun yang diujinya secara kualitatif kan gitu. Ketika Bapak Ibu menyebutkan ada kualitas pelayanan, kemudian yang satu lagi ada keunggulan bersaing, berarti ada sebab akibat meskipun penelitiannya bukan penelitian kuantitatif. Nah kan kemarin saya sudah jelaskan ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, ada penelitian asosiatif kan gitu ya. Nah kalau umpamanya Bapak Ibu hanya membahas satu variabel tanpa melakukan hubungan sebab akibat dan perbandingan, ya berarti itu sifatnya independensi, variabel independen aja ya. Jadi nggak
nggak dihubungkan sebab akibatnya. Dia hanya menjelaskan ciri-ciri dari variabelnya, atau saya sebut tadi indikator-indikator dari variabelnya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengeksplorasi satu variabel, ya umpamanya Ibu kan umpamanya apa itu COVID. Nah, COVID itu dieksplorasi indikasi-indikasinya kan gitu ya. Ciri-cirinya itu namanya penelitian deskriptif. Hanya menjelaskan satu variabel tanpa melakukan hubungan sebab akibat. Meskipun di dalam indikator-indikator mungkin satu indikator dengan yang lain pasti ada kemungkinan hubungannya kan gitu ya. Tetapi kita tidak sedang melakukan keterkaitan antar variabel, tetapi di dalam satu indikator di dalam satu variabel itu ada keterkaitan dimensi atau indikatornya, ya tetap itu sebagai penelitian sifatnya deskriptif. Ya, nah itu minimal ada dua ya. Apa itu variabel independen? Saya pikir Bapak Ibu sudah mengetahui. Variabel independen itu variabel yang dipelajari pengaruhnya terhadap variabel lain, atau variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab variabel lain. Variabel ini disebut juga variabel bebas, kan gitu ya. Nah, variabel dependen adalah variabel yang kondisinya dipengaruhi oleh variabel yang lain atau menjadi akibat. Nah, variabel ini disebut juga variabel terikat atau tergantung. Jadi banyak istilahnya. Variabel bebas juga variabel tidak terikat bisa. Variabel tidak tergantung bisa. Yang pasti yang satu mempengaruhi, yang satu dipengaruhi. Kan gitu ya. Nah, ini biasanya diilustrasikan dalam gambar seperti ini. Ini untuk menggambarkan nanti paradigma penelitian. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Ada yang lain adalah variabel intervening. Kalau variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan independen dengan dependen. Ya, yang tadinya hubungan langsung menjadi tidak langsung, ya, karena secara teoritis bahwa hubungan antara independen dan dependen ini sebenarnya tidak langsung. Nah, umpamanya Bapak Ibu pertama mau melakukan penelitian, umpamanya ada dua variabel independen dan dependen. Ya. Umpamanya ginilah kan gitu ya. Umpamanya gini. Nah, ini ada tadi ya, umpamanya service quality, product quality yang gitu ya, product quality sama kepuasan pelanggan, kan gitu ya. Loyalitas pelanggan, kan gitu ya. Nah, ini. Nah, umpamanya tadinya mau melakukan penelitian seperti ini. Nah, kemudian mungkin secara teoritis bahwa nggak mungkin kan, pakai ini aja, ya, pelayanan ya, service quality. Nah, umpamanya masa baru juga datang gitu ya, tiba-tiba loyal kan gitu. Tapi kan ada secara teori ya harus pernah merasakan dulu kan gitu ya, yang kita sebut dengan customer satisfaction. Nah, atau merasakan dulu, atau suka dulu kan gitu, ada rasa dulu, ada suka dulu, ya berarti kan pengaruhnya ke sini dulu kan gitu secara teoritis. Nah, kemudian baru ke sini. Nah, variabel ini kita sebut dengan intervening, ya, variabel intervening, atau variabel mediasi. Nah, jadi memediasi. Ya, jadi variabel ini kita sebut ini variabel independen. Tadinya independen dependen kan gitu. Nah, tetapi secara teoritis ya, karena kan kita harus pada pijakan teori, pemahamannya. Bahwa ini nggak bisa langsung, nggak bisa kan gitu, kemudian kita kasih layanan tiba-tiba jadi loyal. Tapi dia harus merasakan dulu puas tidak. Nah, ini jadi lemah ini itu kan gitu. Ceritanya ini jadi lemah. Yang tadinya kuat kan gitu ya.
kemudian jadi lemah, ya. Pokoknya saya gambarkan titik-titik. Nah, jadi lemah hubungannya. Nah, jadi fungsi mediasinya jalan gitu ya. Fungsi mediasinya jalan, fungsi intervensinya jalan. Nah, itu kita sebut dengan variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi memediasi dia. Nah, sebagai contoh umpamanya sebagai analoginya umpamanya kalau orang bertengkar kan gitu ya. Ya, sebut aja negara bertengkar antara Rusia sama Amerika. Nah, kalau bertengkar kan langsung. Nah, tapi kalau ada mediator dia nggak langsung kan gitu. Tapi dia bicaranya ke mediator dulu. Ya, baru dari mediator ke umpamanya dari mediator atau PBB lah gitu ya. Nah, dari Rusia ke PBB baru ke Amerika dan seterusnya dan sebaliknya lah kurang lebih. Nah, sehingga keterkaitannya jadi lemah. Nah, ini menggambarkan ilustrasi untuk variabel intervening. Jadi variabel intervening itu pengaruhnya menjadi lemah kan gitu ya. Nah, sedangkan kesini jadi kuat, ini jadi kuat. Nah, ini kita sebut dengan fungsi dari variabel intervening itu melemahkan hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Nah, jadi kalau ada intervening kemudian pengaruhnya lemah berarti intervensinya berjalan, interveningnya berjalan atau mediasinya berjalan, gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu harus menentukan kan gitu. Nah, secara pijakan teori bahwa variabel itu emang variabel yang secara logik thinking itu emang variabel yang mediator ya, variabel yang intervensi. Kalau ini kan logik gitu ya. Kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Nggak mungkin tiba-tiba ya dikasih kualitas layanan. Dia kan harus rasakan dulu. Kalau merasa puas dia akan balik lagi kan. Nah, balik laginya kita sebut dengan loyal. Ya, loyalitas itu kan salah satu indikatornya itu repeat buying. Nggak cukup kan repeat buying karena banyak faktor. Kalau cuma repeat buying aja nggak bisa jadi sebut loyalitas. Nah, ini ada indikator-indikatornya lagi kan ya, atau ada dimensi-dimensinya lagi. Nah, itu kita sebut dengan intervening variable. Ya, nah, intervening. Nah, kemudian berikutnya ada moderating. Nah, ini moderating. Nah, kalau moderating ini variabel independen, bukan variabel utama ya, bukan variabel independen. Jadi ada variabel independen utama dan bukan utama. Ya, kalau yang ini moderating ini bukan utama. Yang diamati ya. Nah, jadi tadinya mungkin independen dan dependen, kemudian juga diamati oleh peneliti ya untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antar variabel independen utama dan variabel dependen. Jadi dia diuji juga kan gitu untuk mengetahui kalau ada variabel ini kira-kira bagaimana hubungan antara independen dan dependen kan gitu ya. Ya, jadi variabel moderator ini merupakan variabel independen kedua yang dicakup dalam hipotesis karena diduga memiliki dampak yang berarti terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen yang semula dinyatakan. Nah, ini. Dan biasanya variabel moderator selalu berupa kategori. Berarti ada tinggi rendah kan gitu ya. Baik buruk kan gitu ya. Umpamanya ada tidak kan gitu ya. Bisa umpamanya umur kan gitu, umur muda tua, laki-laki perempuan. Nah, itu sebenarnya mirip sama variabel kontrol kan ya. Mirip sama variabel kontrol. Variabel moderator ini selalu berupa kategorikal, yaitu variasinya berupa kategori atau klasifikasi. Variabel moderator ini dapat memperkuat ya atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan dependen. Nah, jadi fungsinya ini bisa memperkuat, bisa memperlemah. Nah, sebagai ilustrasi umpamanya kalau kita beli barang, ya beli barangnya bagus, TV umpamanya merek apa ya, LG kan gitu. Ya pasti kan, atau beli handphone kan, handphonenya iPhone lah kan gitu. Pasti kan baru puas pasti kan. Nah, umpamanya si tokonya pengen mengukur seberapa kuat kalau dikasih kualitas layanan. Nah, kualitas layanan. Nah, ini tergantung kualitas layanan. Ya kalau kualitas layanannya baik kan gitu ya.
kualitas layanan baik akan semakin kuat tuh antara kualitas produk dengan kaitannya dengan kepuasan, karena layanannya semakin menambah kekuatan hubungan antar variabel ini. Nah, tapi kalau umpamanya kualitas lainnya buruk, ya meskipun kualitas produknya bagus, ya, nah ini akan mempengaruhi akan melemahkan hubungan. Pokoknya Bapak Ibu kalau punya rumah sakit yang punya reputasi baik kan gitu, reputasi pasti mempengaruhi kepuasan kan gitu ya. Nah, tapi ternyata kualitas layanannya buruk kan gitu. Nah, itu akan mengurangi ya. Reputasinya tinggi tetapi kualitas layanannya buruk, ini akan mengurangi pengaruh antara reputasi rumah sakit klinik ya terhadap kepuasan. Nah, tapi kalau reputasinya bagus kemudian kualitas pelayanannya lebih baik, ya akan semakin memperkuat. Nah, selanjutnya mungkin akan jadi word of mouth kan gitu tambahan ya, kalau umpamanya ada variabel lagi. Nah, ini kita sebut dengan moderator. Moderator itu fungsinya mengatur kan gitu Bapak Ibu ya, mengatur. Kalau kualitas layanannya kuat, jadi akan semakin kuat tuh pengaruhnya. Kalau kualitas layanannya lemah akan semakin lemah. Ya, nah ini umpamanya saya ilustrasikan, analogikan dengan diskusi. Nah, umpamanya ada diskusi antara dua politikus lah kan itu ya, politikus. Baik, contoh ada Adrian Navitupulu sama Fadlizon yang sering di TV kan gitu ya. Nah, kekuatan hubungan antara narasumber ini tergantung moderatornya gitu ya. Kalau moderatornya bisa atraktif kan gitu ya, keterkaitan antar variabel itu keterkaitan antar pembicara narasumber itu akan kuat. Ya akan jadi rame. Sebagai contoh umpamanya Najwa Shihab atau siapa ya dan gitu. Jadi yang tadinya ya kalau umpamanya si moderatornya biasa-biasanya ya tidak akan rame kan gitu diskusinya. Ya, monoton. Tapi kalau moderatornya bisa memancing kan gitu, bahkan bisa menimbulkan emosi, ya ini semakin kuat kan hubungannya. Nah, ini menggambarkan moderator. Jadi moderator itu yang mengatur. Ya, yang mengatur. Nah, ini dulu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ya itu tadi variabel, kemudian operasionalisasi variabel. Apa itu operasionalisasi variabel? Tadi saya sudah jelaskan kurang lebih ya. Operasionalisasi variabel itu mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur ya. Dilakukan dengan melihat pada dimensi ya, bisa dimensi, perilaku, aspek atau sifat ya yang ditunjuk oleh konsep tersebut. Nah, kemudian di breakdown atau diterjemahkan pada elemen-elemen. Nah, elemen-elemen kita sebut dengan indikator ya. Diterjemahkan kepada elemen-elemen yang dapat diamati dan mudah diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep, atau nanti Bapak Ibu bisa membuat instrumen penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian ya. Itu dasarnya indikator. Ya, jadi kita breakdown dari konsep itu ke dimensi ya. Dari dimensi itu ke indikator, tadi sekilas saya sudah sampaikan ya. Nah, tadi ini juga sudah dijelaskan. Jadi kalau variabel laten ini konsep yang tidak dapat diukur secara langsung, ini konsep dimensi. Nah, kalau variabel manifest ini elemen atau indikator ya, dapat diukur secara langsung. Nah, sebagai ilustrasi mungkin operasionalisasi itu kalau digambarkan seperti ini. Umpamanya ini, mohon maaf, contohnya umpamanya pembelajaran kan. Apa itu pembelajaran? Kan Bapak Ibu mendefinisikan umpamanya. Pembelajaran itu adalah proses di mana seseorang memahami, mengingat dan menerapkan ya konsep atau sesuatu yang dipelajarinya lah kan gitu ya, sesuatu yang dipelajarinya.
Jadi ternyata dari dimensi itu dari definisi itu ada 3 unsur kan gitu ya. Pembelajaran itu umpamanya ada pemahaman, ada ingatan, ada penerapan. Nah kan gitu ya. Oh, ini yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran itu, ada proses memahami, ada proses mengingat, ada proses mampu menerapkan. Nah, ketika Bapak Ibu, apa itu pemahaman? Nah, berarti ketika pemahaman itu masih belum bisa dijelaskan, itu kita sebutkan dimensi. Yang disebut paham itu, kan gitu ya, yang disebut paham itu mampu menjawab pertanyaan dengan benar, kan, itu paham. Tapi nggak cukup, kan gitu. Ya, jangan-jangan dia ngitung kancing, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ditanya lagi, berikan contoh dengan tepat, kan gitu ya. Kalau umpamanya ujian, kan gitu ya, untuk menggambarkan apakah si mahasiswa atau siapapun lah, kan gitu ya, pertanyaan pertama itu benar atau tidak didasarkan pada ya untuk mengcross check mampu dia nggak memberikan contoh, kan gitu. Nah itu. Jadi yang ini elemen kita sebut dengan indikator. Nah, jadi ini kita mau mengukur pembelajaran, tapi kita breakdown kepada dimensinya. Kemudian dimensinya kalau belum bisa dijelaskan, kita breakdown kepada elemen atau indikatornya. Nah kalau sebagai contoh yang ini ya, yang ini nih ingatan, ini udah bisa langsung mengingat, itu udah bisa langsung dianggap sebagai indikator, kan gitu, karena dia tidak diwakili lagi oleh indikator yang lain. Mengingat kan, mengingat kembali pelajaran yang telah beberapa waktu, umpamanya ini sudah bisa diukur. Sedangkan pemahaman nggak bisa diukur secara langsung karena ada karakteristik tambahan yang lain. Begitu juga menerapkan, ada karakteristik tambahan yang lain. Nah ini sebagai ilustrasi untuk mengoperasionalisasikan. Jadi dari konsep-konsep Bapak Ibu itu bisa di breakdown seperti ini. Nah contohnya biasanya ini operasionalisasi dalam bentuk tabel gitu ya Bapak Ibu. Umpamanya konsep kualitas layanan, definisinya apa, kemudian dimensinya bukti fisik, keandalan, responsiveness, empati, jaminan. Nah indikatornya apa aja gitu ya. Indikatornya apa aja. Ini indikatornya apa aja. Ya, kemudian ada ukuran. Ya ukurannya biasanya tingkat. Kalau umpamanya kecepatan, ya tingkat kecepatan. Kalau ketepatan, ya tingkat ketepatan, dan seterusnya. Nah, ada skalanya, bisa nominal, ordinal, interval, rasio. Nah ini bisa jadi instrumen penelitian atau nomor-nomor pertanyaan ya, nomor pertanyaan. Nah biasanya seperti ya operasionalisasi. Atau saya ambil ini ya seperti ini kualitas pelayanan pakai definisi, dimensinya tangible, indikatornya penampilan pelayanan, pelayan rapi dan sopan, kelengkapan fasilitas, reliability, kemampuan karyawan, kemudahan pemesanan dan sebagainya lah. Ini Bapak Ibu bisa mengeksplorasi karena mungkin pemahamannya berbeda-beda. Oleh karena itu di bab 2 ya, di bab 2 itu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi teori. Nanti kita bahas ya. Mengeksplorasi teori. Nah, ini ya. Ini sebagai contoh. Nah, terakhir mungkin nanti harus diuji kan gitu ya. Hasilnya itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau umpamanya Bapak Ibu udah punya instrumen seperti ini, nanti ada kuesionernya ya. Ini contoh yang lain. Nah, ini ya, ini contoh yang lain. Empati itu apa aja indikatornya, ini dimensinya. Ya, dimensinya ini apa? Indikatornya ini ukurannya ya. Tingkat perhatian, tingkat kelayakan, tingkat kemudahan, pakai tingkat-tingkat itu disebut ukuran. Ini skalanya ordinal, ini nomor kuesionernya ya, karena ini akan jadi instrumen penelitian. Nah ini nanti si instrumen ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Apa itu validitas? Tadi mengukur apa yang ingin kita ukur. Ya, jadi validitas itu mengukur apa yang ingin kita ukur. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau mengukur, sebagai contoh ya, mengukur kinerja, nah, salah satu dimensinya itu absensi. Nah, absensi mungkin nggak bisa jadi
alat ukur, karena absensi itu terkait dengan kedisiplinan. Kalau mengukur kinerja itu berarti ukurannya output, produktivitas umpamanya. Ya, produktivitas, outputnya, efek kuantitas, kualitas, tanggung jawab kan gitu ya. Umpamanya kerjasama itu bisa menggambarkan kinerja, ya. Tetapi absensi itu untuk menggambarkan kedisiplinan, gitu ya. Jadi kalau ada orang mengukur kinerja dari kedisiplinan, ya mungkin itu tidak mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, oleh karena itu butuh pijakan teori yang kuat kan gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, kita diskusikan. Ya mudah-mudahan siapa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ada pertanyaan atau ada masih bingung? Nah, kelihatannya sih udah paham semua, soalnya nggak ada yang ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nggak salah ininya udah saya kirim ya Pak ya, Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Sudah, ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada saya kira cukup Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu kita diskusikan ya. Kalau ada pertanyaan nanti